Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, tidak terasa kita sudah sampai kepada malam yang ke-5 dari bulan Ramadan. Dan suasana iklim kita memang tidak menentu ya. Tapi sejak bulan Ramadan ini rasanya belum pernah terlalu panas. Yang ada adalah dingin, setengah panas, setengah dingin, lalu yang hari ini sangat dingin ya. Tapi ketika sholat bersama di sini ya menjadi lebih hangat gitu ya dari ya. Tadi saya berangkat pakai jas, pakai jaket, setelah sholat kepanasan. Ada orang mengatakan malam Ramadan ini malam malam syauna katanya begitu ya. Bukan sauma tapi sauma wa syauna katanya begitu ya. Sauna itu artinya mandi air hangat ya, jadi seperti mandi air hangat, apalagi kalau di musola kecil jamaahnya banyak ya, itu pasti panas sekali. Saya diminta oleh panitia untuk berbicara tentang ikhlas di zaman kompetitif ya. Kita tahu dari pengajian-pengajian atau dari membaca buku bahwa ikhlas itu dari kata ya kholas atau khulus bisa, tapi lalu kata kerja sulasi mujarrodnya adalah kholaso, tapi dalam pemakaian kata ikhlas itu ditambah dengan satu alif ya, jadi akhlaso yukhlisu ikhlason ya. Jadi kata kholaso sendiri itu artinya bersih sebenarnya, itu bersih atau tidak tercampur dengan sesuatu yang dapat membuatnya berubah itu ya. Jadi misalnya di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang mengatakan imbaini farthin wa damin, itu jadi dari ternak itu dikeluarkan minuman yang min baini farthin wa damin ya. Di dalam ternak itu kan ada kotoran ya, farth, dam, darah. Ternak itu ada kotorannya, ada darahnya, tapi keluar minuman yang khalison sa'ighun lisyaribin. Minuman yang bersih, yang tidak terkena kotorannya, tidak terkena darah juga. Khalison sa'ighun ya, yang sa'igh itu yang enak atau yang layak diminum ya bagi orang yang minum itu. Jadi itu sebetulnya asalnya ikhlas itu dari begitu. Maka oleh para ahli tafsir itu kata ikhlas itu diartikan dengan beribadah semata-mata karena Allah, tidak karena hal lain. Jadi seperti saudara-saudara datang ke sini, saya tidak lihat yang mbak-mbak ya, saya hanya lihat yang mas-mas, karena yang mbak-mbaknya terhalang, pandangan saya terhalang oleh sinar yang menyilaukan di atas, jadi saya tidak melihat. Ya, tapi saya harus memperhatikan ya, walaupun tidak bisa melihatnya. Jadi mas-mas dan mbak-mbak, bapak-bapak ada juga ya. Ternyata ada bapak juga. Kita bagi arane ki Mas. Siapa arane Rika? Siapa arane? Hah? Tri. Ya, Mas Tri. Nah. Ya, kalau ini Mas ya, masih Mas. Kalau Pak Imam ini setengah Mas, setengah Pak. Ya, jadi Mas Pak. Kalau Mas Tri ini ya, enggak tahu saya dipanggilnya apa. Mas atau Pak, boleh lah saya kira.
Jadi datang ke sini itu semata-mata karena Allah. Ya, ikhlas, mukhlisun lahuddin, mengarahkan semata-mata agama itu hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain-lain. Nah, itu namanya ikhlas. Tetapi itu masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah. Bagaimana kalau dengan yang masalah ekonomi, masalah produksi, masalah hubungan sosial? Apa makna ikhlas di situ? Sebab kalau sholat ikhlas itu artinya semata-mata karena Allah. Sholat tarawih atau puasa itu juga semata-mata karena Allah. Itu mudah. Tapi bagaimana kalau misalnya kita bersaing dengan ikhlas? Bersaing kok dengan ikhlas itu bagaimana? Karena saya dimintanya itu berbicara tentang ikhlas di zaman kompetitif, artinya zaman persaingan, kok kita ikhlas, itu apa maknanya? Sementara dalam agama yang namanya ikhlas itu cirinya itu adalah seperti itu dalam sebuah hadis dikatakan ada sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamati min fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan diberi naungan oleh Allah di hari kiamat di dalam naungan Allah yang tidak ada lagi naungan lain. Apa itu? Nah, sudah saya sebut semua. Yang terakhir adalah warojulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu. Jadi orang yang ikhlas betul sehingga ketika tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Bagaimana bisa? Tangan kanan, tangan kiri itu kan hanya alat perangkat dari manusia, tapi dalam bentuk itu mau menunjukkan bahwa ikhlas itu semestinya seperti itu. Jadi tidak diceritakan kepada kerabatnya, apalagi kerabatnya, tangannya saja tidak tahu, tidak diberitahu, supaya tidak menjadi tercemar pahala dari apa yang dilakukan itu. Atau di hadis lain dikatakan innalikulli haqqin haqiqatan wa ma yablughu abdun haqiqatal ikhlasi hatta la yuhibba ayyuhmada ala syai'in min amalin amilahu lillahi azza wa jalla. Jadi orang belum sampai pada tingkat keikhlasan yang paling tinggi sebelum dia merasa tidak mau dipuji lantaran sesuatu yang dilakukannya demi Allah. Jadi tidak merasa dipuji, apalagi kok ngiri. Nah, itu jelas tidak bisa. Ini saya sama-sama ke masjid, tapi kok yang A itu sering diundang ceramah, saya tidak, misalnya begitu ya. Nah, itu tidak boleh semacam itu. Atau sering diundang buka bersama, kok saya tidak, dan seterusnya begitu. Tidak bisa begitu. Kalau orang ikhlas, itu tidak mau diketahui orang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Ya, itu ikhlas. Nah, di dalam persaingan, dalam dunia persaingan, bagaimana? Yang pertama adalah bahwa kita bekerja dalam hal apa saja yang bukan ibadah itu dengan kejujuran dan usaha untuk menghasilkan karya yang terbaik. Jadi bukan hanya selesainya sebuah pekerjaan, ya, tapi juga bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu adalah yang terbaik yang dapat saya lakukan. Ini ikhlas. Yang nomor 1 itu adalah bahwa apa yang saya kerjakan dengan kesungguhan, ketelitian, kecermatan, sehingga itulah hasil terbaik yang dapat saya hasilkan. Bukan sambilan saja, bukan asal-asalan. Itu kalau orang mengerjakan dengan ikhlas. Ya, ikhlas artinya adalah mengerjakan sesuatu dengan sekuat mungkin menghasilkan yang terbaik. Ya mungkin yang terbaik hari ini bukan yang terbaik untuk besok dan besoknya lagi, tapi yang penting hari ini saya menghasilkan yang terbaik. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2, mengakui kelebihan orang. Kalau dalam persaingan misalnya ada orang yang nomor 1 itu lebih bagus, ya sudah kita terima. Itu ikhlas. Ya. Jadi tidak lalu merekayasa supaya saya yang terbaik, tidak ada rekayasa. Yang ada adalah saya mengusahakan yang terbaik. Kalau ternyata yang terbaik saya usahakan itu kalah dengan yang dibuat oleh orang lain, kita terima itu. Itu namanya ikhlas
di dalam menghasilkan sesuatu. Kemudian salah satu dari makna ikhlas dalam masa kompetitif ini adalah menyadari kekuatan diri sendiri, kelemahannya dan kelebihannya. Seringkali orang tidak menyadari bahwa dirinya punya kekalahan, punya kelemahan, sehingga kalau kalah dari orang lain adanya lalu iri, tidak bisa menerima. Tapi kalau menyadari bahwa kekuatan saya di sini, kelebihan saya di sini, kekurangan saya di sini, itu bisa kita bisa menerima apa yang kita dapatkan itu dengan ikhlas, karena disinilah saya. Tentu saja kita juga menyadari bahwa di sekeliling kita ada juga orang yang tidak begitu. Nah, maka lalu kita mesti mengusahakan juga agar orang lain juga berbuat jujur. Sebenarnya dunia ini akan menjadi enak kita tempati kalau semua orang begitu. Ya, tetapi tidak-tidaknya kita bisa mengatakan sayalah yang harus melakukan lebih dulu. Sebelum orang lain melakukan, saya harus melakukan lebih dulu. Dan itu tidak akan merugikan kita. Ya, tidak akan merugikan kita kalau kita menghasilkan yang terbaik. Mungkin 1-2 kali tidak diperhatikan orang, tapi lama-lama orang akan mencatat. Oh, bahwa kalau si A yang mengerjakan itu pasti baik. Kalau si A mengerjakan pasti bermutu dan seterusnya. Mungkin cerita ini pernah saya sampaikan di masjid ini, tapi mungkin ada yang belum mendengar. Presiden Amerika yang sangat mungkin yang terbesar di Amerika itu adalah Abraham Lincoln yang menghapuskan perbudakan di Amerika. Dia adalah anak seorang tukang sepatu, tukang membuat sepatu. Dan anggota Senat pada waktu itu banyak orang-orang kaya yang tidak suka bahwa yang terpilih adalah Abraham Lincoln. Maka pada waktu hari pelantikan, ada orang yang berkata kepada Abraham Lincoln, Mr. President, you have to know that your father used to make our shoes. Ya. Pak Presiden, sebelum Anda dilantik ketahuilah bahwa dulu bapakmu itu tukang membuatkan kami sepatu, tempat membuatkan keluarga kami sepatu. Ya. Tapi ini seorang presiden besar yang jiwanya besar tidak akan jatuh karena dibully orang. Lalu dia mengatakan, oh ya, jangan begitu. But do you have any complaint about the shoes my father made? Apakah Tuan merasa ada yang tidak baik dari sepatu yang dibuat oleh orang tua saya? If you do, katanya, kalau kamu komplain, saya akan memperbaikinya, karena saya juga tukang sepatu, katanya begitu. Silahkan sepatu yang buatan orang tua saya yang Anda tidak puas dengan itu, mari bawa ke saya, akan saya perbaiki, karena saya juga seorang tukang sepatu. Lalu dia melanjutkan, orang tua saya selalu mengerjakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Dia tidak hanya ingin sepatunya itu baik, tapi dia mencurahkan semua perhatiannya kepada apa yang dikerjakan. Maka hasilnya pasti tidak akan setengah-setengah, hasilnya pasti baik. Itu yang dikatakan oleh Abraham Lincoln. Saya kira kita juga berhak untuk begitu, ya. Jadi kita mengerjakan yang terbaik. Di Kementerian Agama itu ada lambang apa? Ikhlas beramal. Orang dulu mengatakan ikhlas beramal itu ya tidak baik pun tidak apa-apa lah, lillahi ta'ala, itu artinya ya asal jadi begitu. Tapi tidak, ikhlas beramal mestinya tidak begitu. Ikhlas beramal itu bekerja dengan sungguh-sungguh dan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Ya, apa yang bisa saya hasilkan hari ini dengan terbaik, itulah yang disebut dengan kerja ikhlas. Tapi juga yang terakhir, makna ikhlas dalam dalam kegiatan duniawiyah itu adalah bahwa kita tidak mengharapkan balasan yang lebih dari apa yang semestinya kita dapatkan sesuai dengan aturan dan kepantasan. Ini sesuai dengan aturan dan kepantasan. Apa yang kita dengar dari orang-orang yang memamerkan hartanya, dari
petugas pajak atau pejabat penarikan pajak itu karena orang-orang ini minta lebih dari apa yang bisa dikerjakan. Maka lalu banyak korupsi dan seterusnya. Itu karena orang minta lebih dari apa yang semestinya didapatkan. Ya. Tapi kalau kita tidak mau mendapatkan lebih dari apa yang diperbolehkan menurut aturan dan pantas. Ya. Mungkin ada orang membuat peraturan yang membuat gaji seorang direktur sangat tinggi begitu. Tapi pantaskah itu mesti kita pikirkan juga. Kalau tidak, maka jangan diambil. Gitu. Nah, itu saya kira yang bisa kita pakai untuk memaknai ikhlas dalam kegiatan-kegiatan duniawiyah. Nomor 1, menghasilkan yang terbaik. Nomor 2, menerima kelebihan orang lain. Nomor 3, menyadari kekuatan, kelebihan, dan kekurangan diri sendiri. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah tidak menerima balasan yang kecuali yang diperbolehkan oleh undang-undang dan secara etika itu pantas gitu. Kalau secara etika pantas itu apalagi menurut agama tentu lebih berat lagi dalam agama, yaitu yang sesuai dengan apa yang semestinya. Saya kira begitu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih kurangnya saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.